in my YouTube channel in baby_novi journal. And thank you for watching in this sections. I want to continue to the next materials. And of course, these materials is master degree materials level. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang filsafat. Filsafat sejauh yang saya ketahui, namun di sini spesifiknya saya jelaskan di pengalaman strata 2. Nah, ketika kita berbicara filsafat, maka akan banyak aliran, banyak pemahaman, dan banyak pemetaan pemikiran tentang bagaimana filsuf itu sendiri. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut untuk video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang saya akan membahas terkait tentang filsafat. Sejauh yang saya pahami dari strata 1 sampai strata 2, filsafat itu ada banyak macamnya. Ada filsafat umum, ada filsafat pendidikan, filsafat bahasa, filsafat psikologi, filsafat ketuhanan, filsafat umum. Jadi ada banyak macam filsafat lainnya. Cuman beberapa yang saya ketahui hanya sebagian saja. Namun dari setiap filsafat itu tersendiri masih ada banyak aliran yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan filsafat agama, filsafat umum, filsafat pendidikan. Jadi itu masih tersendiri pemetaannya. Nah, cuman di sini karena saya adalah jurusan bahasa, pendidikan bahasa Inggris, yang disediakan oleh kampus adalah filsafat bahasa dan pendidikan. Nah, kebetulan kami menggunakan referensi dari karyanya Profesor Dr. Saidar Al-Wasilah. Nah, di sini filsafat tentang bahasa dan pendidikan. Kalau kita bahas filsafat keagamaan, filsafat pendidikan, filsafat bahasa, itu pemetaannya beda-beda, alirannya beda-beda, arahnya beda-beda. Nah, di video kali ini kita lebih fokus pada filsafat bahasa dan pendidikan. Oke. Sejauh ini kalian siswa ataupun mahasiswa ataupun siswa, apakah kalian pernah tahu sejauh ini apa sih itu filsafat? Apakah hal ini tidak asing di lingkungan kalian? Apa sih filsafat? Nah, saya kasih tahu, filsafat itu adalah ilmunya. Kalau filsuf, orang yang mempelajari filsafat. Tuh. Nah, kalau kita berbicara filsafat, maka tentu kita akan berbicara hakikat. Itu. Proses filsafat itu dilakukan dengan cara berpikir. Misalkan kalian ingin mencari sesuatu kebenaran ataupun hakikat, otomatis filsafat ataupun filsuf, orang yang mempelajari filsafat akan mencari kebenaran itu dengan cara berpikir. Nah, proses filsafat ini dilakukan dengan cara berpikir, dan tentu itu tidak dilakukan oleh orang biasa. Dalam garis bawah, orang biasa di sini maksudnya bukan orang biasa gimana, orang yang sudah akar gitu, orang yang sudah terlalu lama di lapangan, dia mencari sesuatu pembuktian, dia melakukan sebuah penelitian, sebuah pemikiran, sebuah pembuktian. Jadi filsafat ini dilakukan dengan cara proses berpikir. Misalkan kalian berpikir, apakah
pohon itu tinggi. Nah, kalian berpikir, apakah pohon yang awalnya kecil, yang awalnya jadi bibit, menjadi pohon yang sangat besar, apakah itu akan terjadi pada setiap pohon? Nah, seorang filsuf akan berpikir bagaimana pohon itu menjadi hakikatnya. Apakah dia bisa diterima oleh akal apa tidak? Nah, ciri-ciri filsafat itu bisa diterima oleh logika. Nah, kalau kita berbicara soal logika, maka sesuatu harus real, harus nyata, empirical, harus nyata, dan sifat nyata itu bisa dilihat oleh panca indera, bisa diterima oleh akal, bisa diraba oleh tangan. Itu dikatakan itu bagian dari reality. Nah, itu kalau orang filsuf mencari suatu penemuan, misalkan seperti yang saya katakan tadi, apakah bibit alpukat tadi, apakah dia bisa menjadi pohon yang akan semakin besar, dan apakah ini akan berlaku pada setiap bibit alpukat lainnya. Nah, seorang filsuf akan mencari cara bagaimana itu kebenarannya bisa dibuktikan gitu. Jadi semua bibit alpukat akan dilakukan secara eksperimen bagaimana untuk membuktikan suatu kebenaran. Ada satu pohon alpukat yang awalnya bibit, dia menjadi pohon yang sangat tinggi, dan kemudian si filsuf mencoba untuk menanam bibit yang lain. Setelah ditunggu beberapa tahun, ternyata si bibit-bibit yang lainnya, bibit alpukatnya ternyata tumbuh menjadi pohon yang sangat tinggi, sama persisnya dengan bibit yang pertama. Nah, kalau sudah diterima dengan logis, udah diterima dengan akal, udah bisa dilihat, nyata, bisa diraba, itu sudah pembuktian dalam filsafat bahwasanya bibit yang kecil akan bisa menjadi pohon yang sangat besar. Nah, itu hanya sebuah gambaran ya guys, sebuah contoh gambaran bagaimana seorang filsuf berpikir dalam suatu eksperimen gitu. Namun di sini di video kali ini kita lebih fokus pada filsafat bagian bahasa dan pendidikan. Mungkin contoh yang saya berikan tadi itu adalah bagian contoh filsafat sains ya, filsafat yang mengupas tentang IPA gitu, ilmu-ilmu IPA. Nah, kalau di sini kita fokusnya ke ini, filsafat bahasa dan pendidikan. Nah, tadi itu hanya sekedar gambaran. Saya mencoba untuk menganalogikakan bagaimana seorang filsuf itu berproses gitu. Intinya ketika dia berproses, dia mencoba untuk berpikir, merenung gitu. Dan yang pastinya ketika dia berasumsi, asumsi itu harus diterima oleh masyarakat kebanyakan. Kalau dari hasil penemuannya ataupun teori yang ditarik dari hasil penemuannya dan diterima oleh masyarakat banyak, maka pembuktiannya ataupun penelitiannya bisa dikatakan validity itu sudah, kebenarannya sudah diakui, sudah ada, dan memutuskan bahwa itu diterima oleh orang-orang filsuf gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang filsuf berproses. Ya, intinya tentang kebenaran. Kebenaran kata lainnya hakikat gitu. Hakikatnya seperti apa, kebenarannya apa. Jadi intinya kalau filsafat itu mencari suatu kebenaran gitu. Nah, sekarang kita masuk pada
karya Profesor Dr. Saidar Alwasilah tentang filsafat, bahasa, dan pendidikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ketika kita berbicara tentang filsafat, maka kita berbicara soal hakikat. Nah, di sini tertera bahasa dan pendidikan. Filsafat, anggaplah suatu kata filsafat ini, kata lainnya adalah kebenaran atau hakikat. Apa sih hakikat bahasa dan pendidikan? Apa itu bahasa? Dari mana bahasa itu muncul? Kenapa bahasa itu bisa terbentuk? Dan kenapa bahasa itu bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat? Gitu. Ya, dan termasuk juga pendidikan. Dulu pada zaman batu, zaman logam, zaman lupa aku. Ada banyak zaman dulu, di mana zaman tidak ada pendidikan. Nah, seorang filsuf awalnya berpikir, pendidikan itu apa sih? Bagaimana dia bisa muncul? Kenapa kok pendidikan bisa muncul? Dan kebenaran pendidikan yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, inilah yang sangat menarik di buku ini. Pendidikan yang sebenarnya itu kayak apa? Kebenaran dari pendidikan itu seperti apa? Bahasa yang benar itu bahasa yang bagaimana? Nah, di buku ini saya merekomendasikan untuk para audiens semuanya yang sedang nonton, ini adalah buku yang sangat bagus ya, karena selain mudah untuk dipahami, bahasanya sangat sederhana. Soalnya di sini tidak terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa filsafat. Dia menggunakan bahasa-bahasa sederhana sehingga orang awam pun bisa memahami dan mengerti apa maksud dari isi buku ini. Nah, sejauh yang saya ketahui, dulu saya pernah baca buku-buku filsafat, orang-orang baca filsafat, bahasanya juga banyak yang keluar tuh, banyak bahasa filsafat, sampai saya mengupgrade aplikasi bahasa filsafat gitu. Jadi saya bandingkan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Bahkan kadang saya bingung sendiri karena memang bahasa filsafat itu dalam gitu. Kayak kadang ada juga bahasa ilmiahnya. Jadi saya sedikit paham gitu. Ketika si filsuf itu menyampaikan sesuatu melalui bahasa-bahasa filsafatnya, dia itu terkadang maknanya berbeda gitu, karena saya kadang sedikit ambigu. Nah, itulah yang membuat perbedaan ya, perbandingan bagi saya sendiri. Setelah saya banyak baca beberapa buku filsafat waktu saya SMA, saya banyak baca buku filsafat dan saya sungguh tidak mengerti karena bahasa filsafatnya sangat banyak dicantumkan. Namun berbeda dengan buku ini, makanya saya merekomendasi karena orang awam pun bisa mengerti karena bahasanya disederhanakan lagi. Cuman di sini hanya saja di mix dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa sederhana bahasa Inggris, bahasa sederhana bahasa Inggris. Jadi di mix gitu, dicampur. Jadi tinggal buka kamus bahasa Inggris saja udah insya Allah bisa memahami. Nah, oke, kita back to this book. Filsafat, bahasa, dan pendidikan. Pendidikan yang benar itu di mana? Hakikat pendidikan itu bagaimana? Kebenarannya itu di mana? Yang salah tuh apa? Yang perlu dilakukan tahap evaluasi dalam pendidikan itu apa? Yang sebagaimana mestinya pendidikan harus menempati hakikatnya. Nah, itu yang dipikirkan dari buku ini. Kemudian bahasa itu yang pertama yang muncul apa? Setahu saya ya, kalau dalam sejarah itu bahasa yang pertama muncul adalah bahasa tulisan Yupa. Tulisan Yupa sekaligus bahasa pertama di Yunani. Itu di Yunani ya, setahu saya. Namun di sini bahasa ini kan setiap negara memiliki bahasa yang berbeda. Nah, itu cara menganalisisnya pasti beda-beda. Cuman di sini tidak membahas satu pokok masalah bahasa
satu bahasa, dia cuma memberikan semacam kerangka or framework bagaimana itu bahasa. Nah, kalau kita berbicara soal bahasa, intinya kita harus menelaah bagaimana maknanya gitu. Karena kadang orang banyak berbicara bahasa sesukanya, berbicara sesukanya dengan menggunakan bahasa mereka, walaupun bahasa mereka sendiri mereka tidak paham dengan bahasanya. Misalkan orang Indonesia mengatakan maju ke depan atau mundur ke belakang, naik ke atas. Padahal kita itu sebenarnya cukup saja menggunakan mundur. Otomatis kita akan mundur. Kalau orang mundur, otomatis pasti akan ke belakang. Maju ke depan. Kalau maju, otomatis pasti ke depan. Gak usah bilang maju ke depan. Naik. Kalau kita bilang kata naik, pasti otomatis maknanya pasti naik ke atas kan. Gak usah menggunakan naik ke atas gitu. Itu yang banyak terjadi di lingkungan kita gitu. Jadi pemborosan kata gitu guys, pemborosan kata. Memang bahasa di sini seperti apa ya, pembahasannya kayak mensederhanakan saja tetapi dengan makna yang simple gitu. Kan orang Indonesia kan banyak yang pemborosan kata, jadi kan kayak something strange gitu kan. Jadi intinya gitu guys. Nah, beralih pada pendidikan. Apa sih pendidikan di pendidikan biar tidak terlalu general, saya kasih skop ya. Misalkan apa sih pendidikan di Indonesia? Nah, saya kasih ruang lingkup di Indonesia. Apa sih pendidikan di Indonesia? Yang benar tuh gimana sih? Kenapa pendidikan di Indonesia banyak banget, banyak sarjana S1, S2, S3, dan bahkan mungkin profesor, doktor yang sudah diakui gelarnya. Tapi kenapa ya kok negara kita masih ada kemerosotan ekonomi? MEA-nya masih di bawah rata-rata. Pernah dengar MEA, masyarakat ekonomi ASEAN? Nah, itu bagaimana gitu. Termasuk juga politiknya masih rendah gitu. Padahal tingkat pendidikannya udah banyak yang tinggi. Nah, kita orang-orang filsuf mencoba untuk melakukan tahap evaluasi atau merombak ulang apa sih pendidikan yang sebenarnya itu yang harus perlu dirubah itu yang mana gitu. Pendidikan itu yang bagaimana sih gitu sebenarnya gitu. Jadi buku ini memang benar-benar memberikan progres ya kalau kita mau menerapkan apa yang berada dalam isi buku ini. Dan kebetulan di sini ada beberapa daftar isi. Ada mengapa filsafat, kenapa filsafat, filsafat analitik bahasa. Jadi dia lebih ke bahasa, menganalisisnya bagaimana. Terus misteri bahasa dari makna ke teori gitu. Kemudian bahasa dan representasi makna, bahasa pendidikan dan relativitas bahasa, filsafat pendidikan. Nah, dari berbagai macam daftar isi, tahapan-tahapan yang diberikan ataupun step yang diberikan dalam buku ini, saya lebih tertarik dengan judul perkuliahan berpikir kritis. Ya, that's the point. Jadi saya dari keseluruhan daftar isi dan penjelasan yang ada dalam buku ini, semua mengarahnya pada berpikir kritis gitu. Poinnya ada di berpikir kritis gitu. Makanya saya suka yang bab 9 ini, perkuliahan berpikir kritis. Nah, di sini Haidar Alwasilah berpatokan pada beberapa pakar. Cuman di sini ada
Albert Einstein. Nama ini tidak asing kan bagi kalian, even kalian adalah siswa yang masih SMA, pasti kalian pernah dan sering mungkin dengar Albert Einstein. Dia adalah the one of the popular philosopher in the world. Jadi pengarangnya di sini beliau Saidar mengquote teorinya Albert Einstein yang bunyinya, the mere formulations of problem is often far more essential than its solutions, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill, to raise new questions, new possibilities, to regard old problems. Jadi maksudnya di sini maksudnya si Albert Einstein dalam from his theory, she said that terkadang masalah itu, perumusan masalah itu terkadang lebih penting daripada solusinya. Jadi Albert Einstein itu tidak memikirkan solusinya, tetapi memikirkan kerangkanya. Kerangka dalam masalah itu apa yang mungkin terkadang terjadi pada eksperimennya, eksperimen dalam hal penelitiannya, ataupun masalah-masalah yang sudah lama diungkap lagi. Nah, yang paling penting itu bukan solusinya, tapi kerangka dalam masalah itu. Perumusan masalahnya itu bagaimana. Nah, di sini beliau juga menulis mengatakan bahwa dalam tulisannya mengatakan kalau di luar negeri S1 itu mencantumkan kurikulum perkuliahan berpikir kritis, tapi kalau di Indonesia sendiri tidak ada. Alasannya kenapa? Mungkin beberapa materi yang sudah beberapa materi yang sudah diberikan di negara Indonesia itu mengarahnya ke berpikir kritis, sehingga perkuliahan berpikir kritis itu sudah tidak diperlukan gitu. Pada kenyataannya tidak gitu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri perkuliahan berpikir kritis itu dihidangkan di strata 2 gitu. Itu pun masih tidak secara komprehensif setiap institut itu ataupun universitas itu ada gitu. Hanya beberapa lembaga yang sudah menyediakan gitu, sudah beberapa bagian saja. Sedangkan di Amerika, perkuliahan di Amerika yang pernah Saidar Alwasilah ini teliti, dia tingkat strata 1 saja sudah menggunakan filsafat yang yang mengacu pada perkuliahan berpikir kritis. Nah, selain berpikir kritis, dia berpikir tentang sesuatu yang real gitu. Nah, coba kita pikirkan di negara kita sendiri, anak SMU selalu melakukan tawuran, dan kita sering mendengarkan berita hal tersebut di berita TV di setiap tahun, entah itu di lembaga bagian utara, Indonesia bagian timur. Intinya di Indonesia setiap tahun ada berita dari TV bahwasanya data angka mahasiswa melakukan sebuah tawuran gitu. Nah, kenapa tawuran itu terjadi? Karena tingkat cara berpikir kritisnya ataupun daya nalar itu sangat rendah gitu. Itulah mengapa di negara kita berpikir kritis itu tidak diterapkan gitu. Seandainya diterapkan, mungkin negara kita itu akan lebih ada progresnya daripada negara-negara sebelumnya gitu. Jadi di dalam buku ini
Sadar Al-Wasilah juga menyatakan bahwasanya berpikir kritis itu sangat penting gitu. Dari sejauh yang dia teliti, dari sejauh yang dia telaah, dari hasil eksperimennya, bahwasanya negara kita itu memang sungguh krusial karena daya pikir itu yang diterapkan oleh seorang guru dari seorang guru itu kurang ditingkatkan gitu. Bagaimana negara kita mau memiliki pendidikan yang sangat tinggi kalau cara metode pendidikan kita saja itu sudah tidak menjamin atau tidak memberikan kontribusi mengenai terkait berpikir kritis gitu. Maka secara tidak langsung kita akan mencetak generasi bangsa baru ya itu saja gitu, menjadi seorang guru saja tanpa menjadi seorang guru yang mampu memberikan atau stimulasi bagaimana siswanya bisa berpikir kritis. Nah, itulah mengapa pentingnya filsafat bahasa dan pendidikan. Jadi bahasa ataupun pendidikan di sini lebih diolah kembali gitu. Pendidikan yang benar itu bagaimana? Nah, di sini mengacu pada berpikir kritis gitu. Karena apa? Karena berpikir kritis itu sudah memberikan penalaran yang sangat luas. Satu sudut pandang dengan satu penalaran, dengan satu anak yang bisa berpikir kritis itu akan menimbulkan banyak macam penalaran yang sangat efektif bagi anak itu sendiri. Nah, itulah mengapa kita butuh yang namanya perkuliahan berpikir kritis gitu guys. Nah, jadi di sini salah satu contoh konkretnya negara Indonesia politiknya rendah. Setiap tahun, bahkan setiap setengah tahun ya, kita lihat dari hasil temuan-temuan dan bahkan berita-berita yang beredar di setiap media yang sudah terrekomendasi, negara kita selalu ada kerusuhan, ada semacamnya. Itu kenapa? Padahal pelakunya itu para pendidik, para peserta didik. Ya itu tadi, karena meskipun mereka belajar, meskipun pengetahuan mereka banyak, tetapi mereka tidak mampu memahami karena pendidikan di Indonesia ini masih seperti ini saja. Otomatis penalaran itu juga tidak ada, kemajuan juga tidak bisa menjamin. Semua tergantung individual, dan juga seorang guru masih ya like copy paste gitu. Jadi setiap tahun bisa mencetak generasi sarjana pendidikan guru setiap tahun seperti itu, tapi tidak ada progres gitu ya. Dan tingkat pendidikannya ya itu saja gitu. Karena kalau kita jadikan sebuah bahan perbandingan ya antara negara kita Indonesia dengan negara luar Amerika, kalau di negara kita pendidikannya cuman belajar doang, belajar tanpa melakukan eksperimen, bersandar pada teori. Tapi kalau di luar negeri dia berpikir kritis dan seorang guru memberikan stimulasi yang bagaimana siswanya bisa memiliki penalaran. Karena kalau si guru ini mampu memberikan si siswa ataupun mahasiswa penalaran yang baik, otomatis tanpa kita suruh, tanpa kita beri motivasi, tanpa kita beri penguatan, mereka akan bergerak tanpa kita beri instruksi gitu. Oke. Nah, jadi di dunia perkuliahan itu rata-rata termasuk di akhir semester di perguruan di mana saja, semua perguruan tak terkecuali di negara kita
mesti di akhir semester kita akan membuat yang namanya skripsi ataupun tesis, ya, bikin tesis. Nah, pada dasarnya kita itu untuk membuat tesis itu otomatis kita harus menyiapkan yang namanya materi ataupun keterampilan menulis gitu. Walaupun setiap orang belum tentu memiliki keterampilan menulis, tetapi setiap kampus ataupun universitas manapun di negara kita di Indonesia itu mesti harus membuat skripsi ataupun tesis di akhir semester, dan itu salah satu bagian keterampilan menulis. Namun di beberapa kampus atau hanya sebagian saja itu tidak menyediakan materi yang bagaimana untuk mengajak siswanya untuk menunjukkan atau mengasah keterampilan dalam menulisnya, sehingga rata-rata banyak di akhir semester mahasiswa ataupun mahasiswi itu kewalahan mengerjakan skripsinya, ya karena itu tadi mereka ada sebagian tidak punya skill dalam menulis, ada yang lemah dalam menulis. Memang skripsi itu khusus buat kita kerjakan, wajib ya kita kerjakan, karena pembuktian menunjukkan bahwasanya seperti apa sih kerangka berpikir kita, seperti apa sih kita berpikir sejauh belajar dari semester awal sampai tahap akhir yang kita jalan itu bagaimana. Nah, kita di situ menyusun kerangka berpikir, kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Tapi tidak setiap orang memiliki kemampuan dalam menulis. Tapi kenapa setiap kampus, dan mungkin ya bisa jadi 80% setiap kampus manapun tidak menyediakan siswa atau mahasiswa ataupun mahasiswinya untuk belajar menulis, keterampilan menulisnya itu tidak diasah, sehingga di akhir semester dia kebingungan gitu, karena tidak tahu caranya menulis bagaimana, kerangkanya bagaimana gitu. Nah, itulah di sini pembahasan tentang pendidikan, bagaimana sih yang seharusnya hakikatnya pendidikan itu terjadi. Ya kalau menurut saya pribadi ya seharusnya dikasih ya materi yang bagaimana menuntun mahasiswa atau mahasiswi untuk bisa memiliki keterampilan menulis, agar di akhir semester bagaimana saja kerangka dia berpikir, mahasiswa itu sendiri berpikir tentang pemahaman materi ataupun sejenis penelitian yang dia pilih, dia bisa tuangkan ke dalam bentuk tulisan yang memang sudah diarahkan oleh sistem kampus seperti itu. Nah, jadi di sini ada banyak aliran ya, tapi saya lebih suka poin yang bab 9, dia tuh perkuliahan berpikir kritis. Seharusnya di negara kita harusnya dihidangkan juga ya, nggak hanya strata 2 tapi strata 1, agar kita tahu, agar kita mampu tentang kesadaran dan tujuan kita sebagai seorang mahasiswa ataupun mahasiswi yang baik, pelajar yang memang seharusnya memiliki keprogres gitu. Karena kita bisa lihat ya realitanya, banyak orang yang kuliah, banyak sarjana dicetak, tapi tingkat kualitas kepribadiannya, ilmunya ataupun serta hal yang lainnya itu masih standar gitu, kayak istilahnya nggak ada peningkatan gitu kan. Harusnya ada peningkatan. Sebenarnya yang salah siapa? Sebenarnya ya mungkin beberapa persen dari pelajarnya itu sendiri, mungkin willingnessnya kurang, keinginannya kurang. Tetapi ini salah satu faktornya juga adalah guru gitu. Jadi guru ini yang mengolah, yang memberikan, yang menata bagaimana itu pendidikan. Nah, di sini filsafat mengungkapkan pendidikan, hakikat pendidikan yang sesungguhnya itu seperti apa.
Nah, di sini menurut hasil temuan yang dilakukan oleh Saidah Al-Wasilah gitu adalah sistem yang bagus di pendidikan itu adalah bagaimana kita memberikan suatu stimulasi yang baik, efektif terhadap siswa ataupun mahasiswi, eh, bagaimana penalaran seorang siswa semakin aktif, semakin meningkat gitu. Karena kalau penalaran sudah ada, sudah mampu kita aktifkan sebagai seorang guru, maka beban itu akan menjadi uh, tersendiri. Beban itu akan menjadi milik tersendiri oleh pelajar tadi gitu. Mereka akan menjadi suatu beban ketika mereka paham sesuatu, memiliki pemahaman sesuatu, penalaran sesuatu, ataupun pemahaman yang sangat luas, tetapi mereka tidak melakukan sebuah action gitu. Jadi tanpa motivasi, tanpa kita memberi motivasi, kita seorang guru tidak memberikan motivasi, tidak memberikan hal-hal lainnya, kalau sudah nalar itu cukup mereka bergerak tanpa menunggu interupsi gitu. Cuma yang terjadi di negara kita, perkuliahan kritis itu nggak ada. Yang ada hanya memberikan, menghidangkan bagaimana pelajar itu hanya untuk tahu, paham, udah gitu saja, dibatasi. Seandainya itu diberikan sebuah pemikiran, seorang guru ataupun seorang dosen mengajak pelajarnya itu untuk berpikir, mengajak siswanya untuk berpikir, maka penalaran-penalaran itu akan ada gitu. Jadi sudut pandang itu akan bertubi-tubi gitu. Jadi setiap orang akan memiliki sudut pandang yang berbeda, yang dimana itu akan membuahkan suatu pemahaman yang mungkin bagus untuk ditingkatkan bersama-sama gitu guys. Nah, itulah menariknya filsafat tentang bahasa dan pendidikan. Nah, saya lebih membahas tentang pendidikan karena di sini objeknya kita ke pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau soal bahasa dia cuman sekedar mengolah tentang sejarahnya, bahasa itu bagaimana, kenapa bahasa itu muncul, terlalu banyak alirannya ya. Jadi kalau membahas satu aliran, dia itu masih ada aliran lagi gitu. Jadi aliran per alirannya ini yang yang terkandung dalam bahasa itu banyak guys. Jadi kalau dibahas itu nggak cukup. Jadi kalau kita bahas satu aliran saja itu masih belum dipahami karena masih saling satu sama lain itu alirannya saling mengaitkan. Jadi harus dijelaskan secara komprehensif. Nah, jadi di sini saya lebih ke pendidikan saja. Nah, kalau kita simpulkan dari pengalaman-pengalaman saya dari seorang peneliti di sini dalam bukunya beliau, jadi berpikir kritis itu adalah salah satu the solutions as we are a teacher or the lecturer gitu. Dan proses filsafat itu dilakukan dengan cara berpikir, merenung. Nah, kita kembali pada pembahasan awal. Kita kembali pada back to the Albert Einstein's theory as a philosopher in the world. Kita kembali pada teorinya Albert Einstein. Bahasanya memang kalau kita menyikapi suatu persoalan-persoalan yang ada di negara kita, jangan terlalu fokus pada solusinya. Ingat, jangan terlalu fokus pada solusinya, tapi terlalu meninjau bagaimana perumusan masalahnya. Itu guys ya. Jadi perumusan masalahnya itu bagaimana, tahapannya itu bagaimana. Jangan terlalu terpacu pada solusinya, tapi perumusan masalahnya. Oke, mungkin hanya itu ya yang dapat saya berikan dalam penjelasan mengenai filsafat pendidikan. Cuma di sini saya memberikan alternatif lain, bahwa filsafat itu menurut saya sangat sangat efektif. Karena kenapa?
pernah saya dengar filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Jadi kalau nggak ada ibu, istilahnya nggak ada anak, kalau nggak ada ibu, maka sumber dari keberadaan anak ini adalah seorang ibu gitu. Jadi ibu ini adalah awal mulanya dari keberadaan dari seorang anak. Sama filsafat ini juga seperti analogikanya seorang ibu. Jadi dia yang memunculkan ilmu yang lainnya, termasuk ilmu matematika, ilmu algoritma, ilmu algoritma yang digunakan oleh bahasa-bahasa programmer itu awalnya adalah filsafat gitu. Jadi sangat menarik gitu kalau kita terapkan juga di dunia pendidikan, filsafat di bagian pendidikan gitu. Jadi intinya orang yang melakukan filsafat, pemrosesannya sebagai seorang filsuf itu dilakukan secara berpikir dan merenung, dan tentunya hasil dari pemikirannya itu diterima oleh masyarakat kebanyakan. Misalkan contoh lainnya kita dan ciri-ciri filsafat itu bisa diterima oleh logika. Contoh lainnya yang tidak diterima oleh logika tetapi diakui oleh masyarakat kebanyakan. Contoh, setiap orang punya hati, setiap orang pasti punya suara hati. Nah, kalau kita telah kita kemas kembali ke dalam ilmu filsafat, kita berpikir, kita merenung, apakah hati itu mempunyai mulut? Apakah hati itu punya suara? Tetapi logika kita itu tidak mampu menangkap suatu realitanya, ya kan? Tidak mampu menangkap suatu realitanya, keberadaan suara hati di mana, mulutnya di mana, tapi kok ada suaranya gitu. Nah, karena diterima oleh kebanyakan masyarakat, akhirnya suara yang dalam hati ini bisa bersuara tanpa mulut, tanpa kita bisa lihat, tanpa kita bisa meraba dengan secara konkret, karena setiap orang bisa merasakannya, dan mungkin hampir seluruh manusia di muka bumi ini mengakui bahwa suara hati itu ada, meskipun pada kenyataan dia tidak diterima oleh logika, mana mulutnya, mana suaranya dia bersumber, tapi dia ada gitu. Nah, itulah mengapa masyarakat kebanyakan menerima, karena ini sudah tidak menjadi hipotesis lagi, ini udah menjadi valid bahwasanya suara hati itu ada gitu. Itu adalah salah satu proses berpikir filsafat, guys, gitu. Namun di sini ada dua ciri-ciri. Hasil merenung, hasil berpikir itu bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan, dan tentunya sebelum diterima oleh masyarakat harus diterima oleh logika. Tetapi ini yang saya jelaskan tadi adalah salah satu contoh yang tidak diterima oleh logika tetapi diterima oleh orang banyak. Nah, dan memang benar suara hati itu ada gitu, walaupun dia tidak ada mulut, tidak ada suaranya kita dengar langsung, kita bisa lihat dengan akal kita bahwa itu ada mulutnya gitu. Seperti itu, guys. Itu hanya suatu gambaran saja, dan ada banyak lagi macam-macam filsafat lainnya. Jadi mungkin hanya seputar itu ya, saya jelaskan secara general apa itu filsafat di strata 2 tentang filsafat pendidikan dan bahasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu pemahaman kalian terkait filsafat ke depannya.
Dan saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin menyinggung dan salah. Saya akhiri. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you in the next video.